Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang mengasihi kami, kasih-Mu tidak pernah berubah sehingga di hari pertama bulan Desember hari ini kami kembali dipertemukan oleh kasih-Mu di dalam firman-Mu. Karena itu kami memohon Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kasih-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah ya Tuhan, dan persiapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini Senin 1 Desember 2025 diambil dari Yesaya 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengarkan teriakmu. Ia akan menjawab. Dalam bahasa Batak, ho ale bangso namaringan di Sion di Jerusalem, nasotupa be tamatangis hamu asi marohana diho. Di si begeonna suarani angguk-anggukmu alusan namaho. Demikian firman Tuhan. Shalom dan selamat Advent buat kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari seiman di dalam Yesus, firman ini merupakan janji Tuhan kepada umatnya bahwa Dia Allah selalu mengasihi mereka. Kasih-Nya tidak pernah berubah, sekalipun Dia bisa marah, bahkan menghukum umat karena pemberontakan atau karena kesalahan mereka di hadapan Allah. Namun kemarahan bahkan hukuman itu pun bagian dari bukti kasih-Nya, seperti orang tua kepada anak-anak yang dikasihinya. Kalau anak melakukan kesalahan, orang tua bisa marah, bahkan bisa menghukum. Firman Tuhan mengatakan, anak yang dikasihi, dimarahi, dinasehati, bahkan bisa dipukul. Tetapi ketika anak mau menerima didikan itu untuk membentuk dia lebih baik dan untuk kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar, disitulah dia akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan. Begitu juga dengan kita, umat Allah, pilihan Allah yang sudah dipilih oleh karena kasih-Nya di dalam Kristus. Terlebih bagi umatnya, ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman ini, mereka mencoba pergi dari hadapan Allah. Ketika Allah mengingatkan melalui hambanya Yesaya dan hamba-hambanya yang lain agar umat itu bertobat, mereka bukannya datang ke hadapan Allah, tetapi mencoba berangkat. Dalam ayat 2 dikatakan berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusan Tuhan.
sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dikatakan dengan tidak meminta keputusan Allah, tetapi meminta perlindungan kepada Firaun, akan memalukan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia meninggalkan Allah yang mengasihi, yang dapat melakukan pertolongan yang terbaik, perlindungan yang terbaik. Tetapi ketika umat itu meminta perlindungan kepada Firaun, justru mereka menodai dirinya sendiri. Karena itu diingatkan, Allah masih akan mengasihani dan menanti-nantikan mereka kembali kepada Allah, dan Allah menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada umat itu. Ia akan bangkit menyayangi mereka kembali, karena Allah marah, Allah menasehati, bukan karena Allah melupakan atau karena Allah kalah seperti tuduhan bangsa lain, bukan karena Allah kalah kepada kekuatan dunia, kepada bangsa yang gak bisa melindungi mereka, tetapi Dia Allah yang sungguh mengasihi dan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Kalau orang tua kita sendiri memiliki kelemahan, tahu memberi yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi Allah yang menciptakan kita, yang membentuk kita dalam rahim ibu kita, pasti Dia lebih tahu bagaimana cara untuk membimbing dan membentuk kita sesuai kehendaknya demi kebaikan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan mengajar anak yang dikasihi. Jika anak mendengar didikannya, ia datang kepada Allah, berseru kepada Allah, Allah akan menunjukkan kasihnya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Sungguh, katanya. Artinya Allah tidak pernah main-main dalam perkataannya, dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ia akan bangkit menolong, dan tidak selamanya Ia marah. Ia tidak selamanya membiarkan umatnya menangis. Ia akan datang menghapus air mata umatnya, mendengar seruan mereka yang memanggil namanya di dalam pergumulannya. Saudara-saudaraku, firman ini diperdengarkan di hari pertama bulan Desember hari ini, tepat di hari peringatan Hari AIDS sedunia. Kita tahu bagaimana sikap orang-orang terhadap mereka yang terkonfirmasi kena AIDS. Pastilah dihindari, ditolak, bukan karena membenci, tetapi karena ada rasa takut untuk bersama dengan mereka. Sekali lagi yang terkonfirmasi itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahkan kepada saudara-saudaraku yang mungkin mengalami pergumulan penyakit yang disebut dengan AIDS sekarang ini, bisa mengalami bertambah pergumulan karena dihindari oleh saudara, oleh keluarga. Tetapi ingatlah, sakit apapun yang kita derita, entah itu karena pelanggaran atau karena kesalahan lingkungan atau orang lain, Tuhan berkata hari ini, sungguh aku mengasihi engkau, aku akan menolong engkau. Kalau manusia menolak mereka yang terkonfirmasi kena AIDS karena rasa takutnya terhadap penyakit itu, tapi Tuhan merangkul, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menolong. Hanya maukah datang kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang sudah disebut mengalami penyakit AIDS? Maukah kita dengan iman kepada Tuhan menyerahkan diri kita, mendengarkan firman-Nya? Lalu untuk kita semua yang akan merayakan Natal, sering sekali terdengar kata-kata begitu masuk ke bulan Desember ada penyakit Desember. Apa itu? Di satu sisi ada sukacita akan mempersiapkan diri menyambut pesta besar kelahiran Yesus, tapi di sisi lain ada banyak tanggung jawab yang bermunculan, sehingga banyak juga muncul keluhan-keluhan yang sesungguhnya tidak harus dikeluhkan, sebab kita yang memutuskan apa yang akan kita lakukan. Tetapi entah kita mengeluh atau seperti tadi ada penyakit Desember itu, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan menolong kita. Dan untuk saudara-saudaraku yang terdampak musibah baik di Tapanuli Tengah, di Lumajang, di Jawa Tengah dan lain-lainnya, Tuhan melihat penderitaanmu. Tuhan mendengar seruan, baik yang sedang terjebak banjir,
yang bersembunyi atau melarikan diri atau mengungsi di tempat tertentu karena dikejar oleh bencana. Ada yang harus naik di langit-langit gereja, tempat lonceng gereja. Kita bisa berseru kepada manusia, tetapi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan menolong. Tuhan di situ ada. Bagaimana kita mempercayai di situasi yang banjir, tanah longsor itu, di situ juga Tuhan menyaksikan semuanya. Tuhan memang bisa marah akibat ulah manusia yang menebangi pohon dengan sembarangan, menggunduli hutan demi kepentingan segelintir orang. Korban yang menjadi korban adalah rakyat yang justru tidak mengetahui situasi. Siapapun kita, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengar seruanmu. Dia tahu bagaimana menolong kita, bagaimana menolong saudara-saudaraku. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Jangan sampai pergi meminta pertolongan kepada yang dianggap kuat seperti umat Allah di saat Yesaya menyampaikan firman ini. Tuhan sudah mengingatkan, justru mereka pergi ke Firaun, mereka pergi kepada bangsa yang dianggap bisa menolong. Tetapi justru disitulah mereka dipermalukan oleh tindakannya sendiri. Sekarang ini tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita terjebak situasi yang sulit. Datanglah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran dan kemampuan. Apapun yang kita hadapi di tengah keluarga, baik itu oleh karena pergumulan ekonomi, saudara, anak, datanglah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mengasihani. Sekali lagi kata Tuhan, sungguh aku akan bangkit menolong, aku akan mengasihani kamu. Berserulah kepadaku, karena Tuhan itu mendengar seruan kita. Dia mendengar doa-doa kita. Dia tidak menolak orang yang dibenci oleh dunia oleh karena keadaannya, tetapi Allah siap menolong kita. Karena itu pilihan ada pada kita. Datanglah padanya. Dia pasti menerima kita. Advent berbenah, mempersiapkan diri, datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami berseru kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berfirman saat ini bahwa Engkau mengasihani kami umat-Mu, sekalipun kami diperhadapkan dengan kesulitan oleh karena kesalahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Layakkan kami datang dan berseru kepadamu Tuhan, di situasi negara, di situasi saudara-saudara kami sedang menghadapi pergumulan oleh karena bencana. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin-Mu. Karena itu Tuhan melihat segala sesuatu dan kami percaya Tuhan ada di tengah umat-Mu yang berseru memohon pertolongan. Mereka yang terjebak banjir, tanah longsor, Tuhan tahu di mana mereka, Tuhan tahu dan Tuhan melihat keadaannya. Karena itu tolong mereka Tuhan, buka jalan bagi mereka yang sedang berjalan untuk Tuhan pakai memberi pertolongan, agar mereka yang sedang berjalan menuju ke sana boleh tiba di tempat mereka yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Dan kami semua yang diberi Tuhan kesehatan dan tempat yang aman, biarlah kami juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, peduli kepada mereka. Tuhan Yesus, kami memohon juga, Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu, jamahan-Mu, hati yang takut bagi para pemerintah kami, para pengambil keputusan, agar mereka juga peduli dan selalu peduli terhadap semua kalangan masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Mereka boleh bertindak sesuai dengan keadilan-Mu dan kebenaran yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan bisa memakai mereka untuk menyatakan kasih-Mu yang tidak berkesudahan itu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, kuatkan, hiburkan yang dalam duka. Biarlah pengasihan-Mu, kesembuhan daripada-Mu kepada mereka yang sakit. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan kami agar kami selalu datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hanya kepada-Mu kami berserah.
Bagi mereka yang berulang tahun kelahiran pernikahan hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang terkonfirmasi mengalami penyakit AIDS, Tuhan tolong, Tuhan rangkul mereka agar mereka juga boleh merasakan jamahan-Mu, kasih sayang-Mu, rangkulan-Mu, sehingga mereka tidak merasa kesepian dan tersisihkan, sebab kasih-Mu selalu ada bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah pengasihan-Mu Kau nyatakan dalam setiap persiapan kami menantikan Tuhan di minggu-minggu Advent ini. Kami boleh berbenah, kami boleh percaya Tuhan ada dan siap menolong kami setiap saat. Dalam nama Yesus kami memohon, dengar doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Advent.